Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sunyi, hidup seorang peramal tua yang dikenal dengan nama Nyai Sari. Nyai Sari tinggal di rumah kayu yang terletak di tepi hutan. Meskipun banyak orang yang datang kepadanya untuk mencari petunjuk dan nasihat, Nyai Sari tidak disukai oleh semua penduduk desa. Beberapa menganggapnya sebagai penyihir jahat yang membawa nasib buruk. Suatu hari, seorang pemuda bernama Damar datang ke rumah Nyai Sari. Damar adalah seorang pemuda yang ambisius dan ingin mengetahui masa depannya. Dia telah mendengar banyak tentang kemampuan Nyai Sari dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dengan ragu-ragu, Damar mengetuk pintu rumah Nyai Sari. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri seorang wanita tua dengan mata tajam yang seakan-akan bisa menembus jiwa seseorang. "Masuklah, anak muda," kata Nyai Sari dengan suara serak. "Apa yang kau cari?" "Aku ingin mengetahui masa depanku, Nyai," jawab Damar dengan suara yang bergetar. Nyai Sari mengangguk dan mengundangnya masuk ke dalam rumah. Di dalam, Damar melihat berbagai benda aneh, termasuk cermin-cermin kecil yang tergantung di dinding, lilin-lilin yang menyala redup, dan sebuah meja dengan bola kristal di atasnya. Nyai Sari duduk di belakang meja dan memandang Damar dengan tatapan penuh arti. "Berikan tanganmu," perintahnya. Damar mengulurkan tangannya dengan ragu-ragu. Nyai Sari menggenggam tangan Damar dengan kuat dan mulai merapal mantra. Matanya tertutup, dan bibirnya bergerak cepat, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Damar. Setelah beberapa menit, Nyai Sari membuka matanya dan menatap Damar dengan tajam. "Aku melihat masa depan yang gelap untukmu, anak muda," katanya dengan suara yang dingin. "Kau akan menemui bahaya besar jika kau terus mencari kekayaan dan kekuasaan." Damar tertawa kecil, tidak mempercayai perkataan Nyai Sari. "Terima kasih, Nyai, aku akan berhati-hati," katanya dengan nada sinis. Nyai Sari menatapnya dengan tatapan serius. "Ingat kata-kataku, Damar, jika kau mengabaikan peringatanku, kau akan menghadapi kutukan yang mengerikan." Damar meninggalkan rumah Nyai Sari dengan perasaan campur aduk. Dia tidak percaya pada ramalan Nyai Sari dan menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Namun, sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi dalam hidupnya. Malam pertama setelah pertemuannya dengan Nyai Sari, Damar bermimpi buruk. Dia melihat dirinya dikejar oleh bayangan gelap yang terus mendekat. Suara-suara aneh bergema di telinganya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. "Kau hanya terlalu banyak berpikir," kata Damar kepada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Namun, mimpi buruk itu terus berlanjut setiap malam. Bayangan gelap itu semakin mendekat, dan suara-suara aneh semakin keras. Damar mulai merasa kelelahan dan ketakutan. Dia mencoba mencari bantuan dari teman-temannya, tetapi mereka hanya menganggapnya sedang stres. Suatu hari, Damar memutuskan untuk kembali ke rumah Nyai Sari. Dia berharap peramal tua itu bisa membantunya mengatasi mimpi buruk yang mengerikan. Namun, saat tiba di rumah Nyai Sari, dia menemukan pintu terkunci dan rumah itu tampak kosong. Damar merasa putus asa. Dia berjalan kembali ke desa dengan langkah gontai, ketika seorang wanita tua yang belum pernah dia lihat sebelumnya menghampirinya. "Kau mencari Nyai Sari?" tanya wanita itu. "Ya," jawab Damar, "aku butuh bantuannya." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Nyai Sari sudah pergi. Dia meninggalkan desa ini beberapa hari yang lalu." Damar merasa kecewa. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya dengan putus asa. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh belas kasih. "Kutukan Nyai Sari hanya bisa dihilangkan oleh keberanianmu sendiri. Kau harus menghadapi ketakutanmu dan mencari jawaban di dalam dirimu." Damar merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Malam-malam berikutnya tetap dipenuhi oleh mimpi buruk yang sama. Namun, dia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Dalam mimpinya, bayangan gelap itu selalu muncul dari arah yang sama, sebuah hutan di pinggir desa. Dengan tekad untuk mengakhiri mimpi buruknya, Damar memutuskan untuk pergi ke hutan itu. Pada malam yang gelap dan berkabut, dia berjalan menuju hutan dengan membawa sebuah lentera kecil. Langkah kakinya terasa berat, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Hutan itu terasa lebih menyeramkan daripada biasanya. Suara burung hantu dan gemerisik dedaunan membuat bulu kuduk Damar meremang. Namun, dia terus melangkah maju, mengikuti firasatnya. Setelah beberapa waktu berjalan, Damar tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, dia melihat sebuah batu besar yang terlihat seperti altar kuno. Di atas batu itu, terdapat sebuah kotak kayu yang tampak tua dan berdebu.
Dengan hati-hati, Damar membuka kotak itu. Di dalamnya, dia menemukan sebuah cermin kecil dan sebuah gulungan kertas. Ketika dia membuka gulungan kertas itu, dia membaca sebuah pesan yang ditulis dengan tinta merah. Untuk mengakhiri kutukan ini, kau harus menghadapi bayangan gelap dalam dirimu. Hanya dengan begitu, kau bisa menemukan kedamaian. Damar menatap cermin kecil itu. Bayangannya sendiri tampak suram dan menakutkan. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Dengan penuh keberanian, dia memandang cermin itu dan berteriak, "Aku tidak takut padamu. Aku akan mengalahkanmu." Tiba-tiba, bayangan gelap dari mimpinya muncul di depan cermin. Damar merasa takut, tetapi dia tidak mundur. Dia terus memandang bayangan itu dengan tekad kuat. Bayangan itu semakin mendekat, tetapi Damar tidak bergeming. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, dan Damar merasakan beban besar terangkat dari dadanya. Dia tersadar bahwa dia telah berhasil mengatasi ketakutannya sendiri. Kutukan Nyai Sari telah berakhir. Setelah peristiwa di hutan, hidup Damar berubah drastis. Mimpi buruknya berhenti, dan dia merasa lebih tenang dan damai. Dia menyadari bahwa keberanian dan ketenangan hati adalah kunci untuk menghadapi segala ketakutan. Damar kembali ke desa dengan semangat baru. Dia berterima kasih kepada wanita tua yang telah memberikan nasihat bijak kepadanya. Meskipun Nyai Sari sudah pergi, Damar menyimpan kenangan tentang pertemuan mereka dan pelajaran berharga yang dia dapatkan. Desa sunyi kembali tenang, dan Damar hidup dengan penuh kedamaian. Dia tidak lagi mencari kekayaan dan kekuasaan, tetapi fokus pada membantu sesama dan menjalani hidup dengan bijaksana. Meskipun kutukan Nyai Sari telah berlalu, cerita tentang peramal tua itu tetap hidup di antara penduduk desa. Mereka belajar untuk menghargai nasihat dan peringatan, serta memahami bahwa ketakutan hanya bisa diatasi dengan keberanian dan ketenangan hati. Dan di suatu tempat di tepi hutan, rumah kayu tua milik Nyai Sari tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari kisah tentang kutukan peramal yang membawa pelajaran berharga bagi mereka yang berani menghadapinya.